Mulai statement pertama. Gak ada orang yang benar-benar pintar, cuman ada orang yang konsisten dan rajin. Setuju atau tidak? Dari gue dulu ya mungkin ya. Boleh. Kalau menurut gue setuju sih, karena gue pun juga begitu. Dasarnya gue tuh bukan orang pintar, cuman lebih ke konsisten aja sih. Aku bahas, sejujurnya aku 50-50 antara setuju dan gak setuju. Tapi aku bakal lebih setuju kalau misalnya orang rajin bisa ngalahin orang pintar. Tapi ada emang orang yang emang pintar karena dari sisi kedokteran pintar itu ada faktor genetiknya juga. Kalau aku setuju banget sama si Shakira, habisnya aku juga kayak Kevin, itu bukan yang kayak beneran kayak pinter banget, tapi kayak memang karena rajin belajar. Cuman aku percaya banget sebenarnya aku itu belajarnya itu bener-bener kayak makan waktu banget. Tapi kalau misalnya orang yang lebih pinter, pasti kayak belajarnya butuhnya waktunya lebih dikit kan. Jadi kayak pasti lebih enak juga. Gue tuh belajarnya konsisten sih, lebih kayak pokoknya tiap hari harus ada gitu aja. Mau dia sejam, mau 2 jam, pokoknya tiap hari harus ada biar kayak nggak lupa aja materi yang udah gue pelajarin kayak gitu. Di FK karena materinya kita ujian tiap 2 minggu. Kayak kadang aku punya minggu-minggu tertentu yang kayak 1 minggu aku bisa ujian 2-3 dan ujiannya kayak beragam, ada ujian pasien, ujian praktek. Jadi kayak kadang dadakan juga, terus tiap hari juga pasti ketemu dokter, kadang ditanya sesuatu yang mungkin kadang kita nggak tahu jawabannya. Jadi benar kata Kevin, aku biasanya belajar tiap hari, tapi mungkin tergantung besok mau masuk poli apa gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku beneran dari awal start kuliah itu bener-bener langsung belajar. Jadi aku nggak nunggu kayak ujian baru belajar. Bener-bener dari awal banget itu udah belajar. Jadinya justru aku kebaliknya itu, kalau orang lain kan biasa kalau udah dekat ujian gitu makin sibuk kan ya. Aku makin ujian makin santai. Habisnya kayak dari awal itu udah dipersiapin baik-baik. Jadi waktu ujian bisa lebih santai, istirahat gitu. Dan EQ itu harus menjadi, maksudnya harus sama nggak sih levelnya? Harus setara, maksudnya nggak harus, angkanya nggak harus sama ya. Tapi kayak kalau kita pintar banget cuman IQ kita rendah juga kayak ya gak guna gitu kan, harus disetarakan gitu sih. Karena meskipun kita pintar, tapi kalau attitude kita jelek kan ya kita juga nggak bisa sukses gitu kan. Mau jawab duluan, Chris? Kalau gue setuju, cuman kalau misalnya di dunia kerja menurut gue kayaknya IQ lebih penting sih. Habisnya kalau misalnya lu pinter doang, itu kayak lu sendiri itu nggak cukup gitu loh. Lu harus bangun koneksi, lu harus kerja sama orang lain. Tapi kalau misalnya contoh IQ lu nggak setinggi itu, IQ lu biasa aja, tapi IQ lu tinggi banget, pasti lu bakal disenginin sama orang, dan otomatis kayak lu mau kerja apa itu gampang, karena lu punya relasinya kan. Gitu sih. Somehow reasonable banget apa yang dibilang Chris. Tapi menurut aku tetap harus setara. Aku pun masih belajar nyimbangin antara IQ dan EQ, even though kayak dari SMA aku termasuk salah satu SMA yang mengedepankan EQ dan IQ kayak bener-bener dalam motonya ditulis lah semacam itu. Kayak akhlak dan juga ilmu jadi satu. Tapi aku pun masih belajar karena gimana pun pasti masih sering berbuat salah sih. Kalian IPK-nya tinggi. Kalian tuh motivasi buat IPK-nya tinggi tuh apa sih? Maksudnya kayak, aku emang pengen IPK-nya tinggi doang kok, atau Kalau dari gua itu IPK lebih ke outcome-nya aja sih, outcome dari apa yang udah kita lakukan selama ini. Jadi bukan fokusnya di IPK, tapi fokusnya itu lebih ke belajar dan untuk apa kita belajar, ya untuk dapat materinya, untuk ngerti apa itu materinya, dan karena kita ngerti ya IPK-nya itu outcome-nya. Gitu doang sih sebenarnya, sesimpel itu. Jujur kalau dari aku, IPK, aku nggak terlalu ngeliatin IPK. Karena mungkin semakin ke fase klinik itu lebih banyak praktek dan banyak banget faktor yang mempengaruhi IPK, bukan lagi cuma perkara pintar atau bisa jawab soal. Kayak faktor lakinya pun banyak. Tapi dalam prosesnya mungkin daripada ngeliatin IPK, aku ngeliat kayak hari ini aku ketemu pasien apa, aku belum bisa, tapi besok kalau aku ketemu pasien dengan keluhan serupa, aku udah bisa nanganinnya, aku tahu obatnya, aku udah tahu apa yang harus aku lakukan ke depannya. Jadi mungkin setuju sama Kevin, kayak aku lebih ngelihat prosesnya dibandingkan hasil akhirnya gitu. Aku setuju banget sama mereka berdua. Aku juga kalau misalnya belajar, itu aku nggak ada kayak niatan kayak, oh iya aku mau dapet IPK sempurna. Aku nggak ada pernah mikir sama sekali kayak gitu. Karena aku pernah ngerasain gimana sakitnya ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Jadi kayak aku berusaha bikin ekspektasi aku serendah mungkin. Cuman aku lebih fokus ke prosesnya aja. Jadi kayak aku berusaha sebisa mungkin lakuin apa yang aku bisa. Cuman kayak urusan hasilnya bagus atau enggak itu urusan belakang. Yang penting aku udah do my best. next, kegagalan adalah hal yang biasa. Setuju atau enggak? Ya Chris, Silakan Chris. silakan Chris. Ya dalam hidup memang bukan banyak gagal.
Cuman kan bagaimana kita menerimanya itu yang susah kan ya. Kayak faktanya benar kayak gitu, memang banyak kegagalan, banyak rintangan. Cuman gimana kita ngadepinnya, gimana kita terima kalau misalnya memang ada kegagalan, itu kan yang susah, itu yang kayak bikin orang itu ngedown terus kan. Ya tapi itulah hidup. Aku setuju banget. Kegagalan pertama aku menyedihkan banget. Kayak semakin banyak aku gagal, aku tetap ngerasain sedih. Pasti setiap gagal tetap ngerasain sedih, tapi aku sempet di tahap yang kayak aku gagal berturut-turut. Aku tetap ngerasain sedih, tapi sedihnya udah nggak separah gagal pertama aku. Kayak, oh ini udah hal biasa yang aku lakuin tiap hari, kegagalan. Jadi kayak aku udah melihat kegagalan, oh emang rutinitas aja gitu. Tapi tetap sedih, karena gimana pun bener kata Chris kayak, ya udah emang terjadi aja. Gue ngomong apa ya? Udah diambil semua. Kayaknya lo tipe orang yang gak pernah gagal gitu gak sih? Ico 3 kali. Iya, Ico 3 kali Kan loh. sebelumnya banyak backstory-nya. Oh, Eh. Kita mau denger sih, Vin. Boleh. Sharing dikit boleh kok. Motivasi Ico 3 kali dari kelas 9. Oh, iya. Aduh. Motivasinya kan pasti mau membanggakan orang tua. Asik. Mulia sekali. Salam berbakti pada orang tua. Habis itu kan juga dulu sempat gagal, nggak jadi tim internasional yang untuk SMP gitu kan. Sempat nggak lolos lah di seleksinya, padahal kayak waktu itu udah effort banget, buang waktu buat belajar ini itu, sampai kayak kelas 8 dan kelas 9 ku itu benar-benar kebuang cuman buat belajar doang. Kayak bener-bener, aku aja bahkan nggak tahu beberapa orang di kelasku itu siapa aja namanya, gara-gara fokus belajar itu. Dan tapi dengan effort yang aku udah berikan sebanyak itu, ternyata orang lain tuh bukan effortnya yang ternyata lebih dari aku, tapi ternyata mereka tuh punya waktu yang lebih untuk belajar dibandingkan aku. Jadi mereka tuh udah kayak belajar dari SD, ada yang dari udah kelas 7, sedangkan aku baru mulai kayak kelas 8. Jadi dengan effort yang udah sekeras itu pun masih belum bisa berhasil, sehingga kayak, oh berarti ini kesalahan gue itu adalah belajarnya itu kurang dini, kurang cepat gitu. Jadi untuk SMA ini gue coba belajar lebih cepat biar dapet head start gitu. Ya gitu sih mungkin ya. Aku mau tanya deh, kan di COC itu ada game yang kalian ngapalin barcode sama list belanjaan kan ya? Kevin. Silakan. Itu Kevin. gimana? Tipsnya maksudnya gimana caranya lo bisa hafal gitu kan barcode dengan nomor dan segala macam? Apa ya? Ya awalnya gue mikir, gila gue disuruh jadi kasir apa? Kasir aja barcode di scan ya, gue hafal. Jadi itu kan waktunya cuma sejam gitu kan, waktu ngafalin cuma sejam. Itu jadi kapan hari itu tim kita ngakalinnya cuma ngafalin kayak 4 angka di belakang. Karena 4 angka di depan itu hampir sama semua, 899 atau 9 sekian. Jadi kita ngakalinnya itu 4 angka di belakang. Dan ini tuh kayak nggak hanya di barcode doang, sebenarnya kalian juga bisa pakai banyak banget strategi pas ngafalin biar kalian tuh nggak usah ngafalin semuanya gitu loh. Ngafalinnya bagian yang penting-penting aja sehingga otak kalian nggak terlalu penuh, dan kalau dibutuhkan tuh kalian bisa keluar, nggak ngeblank kayak gitu sih. Temen saat kuliah itu membantu kita survive di dunia perkuliahan, setuju apa enggak? Setuju. Karena meskipun gue mungkin orang yang introvert atau suka sendiri, tapi kalau dibutuhkan kan kita butuh emotional support kan. Dan apalagi karena gue kuliahnya itu di Singapura kan, jauh dari orang tua, jadi kan nggak bisa ketemu orang tua kan. Mungkin bisa video call, cuma kan nggak bisa ketemu secara fisik. Yang bisa ketemu secara fisik siapa? Ya teman kita. Jadi meskipun gue itu introvert banget, tapi at some point gue tetap butuh ketemu teman sih. Kalau di FK jawabannya udah jelas, kayak you cannot survive without your friends. Kayak beneran nggak akan bisa bertahan tanpa teman-teman sih. Kita kerjanya satu angkatan, bukan lagi satu circle atau satu persahabatan, tapi satu angkatan. Fun fact, cerita lucunya, kalau misalnya ada satu orang yang nggak bangun nih, biasanya kita ada yang nelponin. Kita punya kontak, pertama kontak dia sendiri, kontak darurat pertama biasanya orang tuanya, ibunya atau bapaknya, kontak keduanya tuh antara ibu bapaknya atau kakaknya. Banyak. Ada yang suka naro ibu atau bapak kosnya. Terus kadang kalau udah tiga-tiganya nggak diangkat, anak FK tuh somehow menurut aku keren banget. Mereka mesenin Gojek, tapi Gojeknya cuma buat bangunin ketak-ketak. Kan kita cukup strict buat absen ya. Jadi absennya tuh cukup strict yang kayak kalau misalnya nggak masuk sekali bisa ngulang modul gitu. Jadi kita kerjanya harus satu angkatan yang benar-benar kayak kalau temen lu nggak ada satu, kita harus cari bareng-bareng gitu. Dan itu yang dilakuin teman-teman. Bahkan kita udah nge-list kayak
di notes gitu nomor, pokoknya kalau besok gue nggak bangun jam 6, lu telepon gue angkat, tolong pesenin Gojek buat ketok-ketok Terlalu niat. kosan gue gitu. Terlalu niat. Solid. Terlalu niat. Kalau Mas Chris, Kalau dari aku sendiri, kalau masalah titip absen nggak ada ya. Biasanya kalau di NTU nggak mau datang kelas, ya udah bodo amat, kayak yang penting lu ujian datang, nilai lu bagus, udah beres. Tapi kalau misalnya untuk teman pasti perlu, walaupun aku orangnya itu tipenya itu yang lebih suka belajar sendiri, tapi kadang kalau misalnya nggak ngerti kan butuh teman kan untuk ngejelasin, bantuin. Jadi kayak menurut aku memang penting banget. terus kalian tuh pernah kesusahan nggak sih nyari passion atau hal yang kalian suka gitu? Gimana tuh? Apa ini? Susah. Susah. Kayak jujur kalau dari aku kayak passion, kan ada orang yang bilang passion itu bakat. Tapi sebenarnya kan kita nggak ada yang misalnya passionnya public speaking, nggak ada seseorang yang dilahirkan jago public speaking nggak sih? Iya lah. Kayak gimana pun passionnya tetap dibentuk oleh orang tersebut nggak sih? Iya. Aku jujur kayak di tingkat 1 tuh baru mulai nyari apa yang aku suka. Kayak aku nyobain banyak hal. Tingkat 1 itu maksudnya SMA 1 atau? Enggak, kuliah semester 1. Oh. Soalnya kayak kalau SMA kan udah jelas OSN-OSN-nya udah jelas. Terus pas kuliah kan kedokteran jadi nggak nyambung kan kalau komputer sama kedokteran kayak Iya. cuman improve aja. Tapi jadi gue nyoba satu-satu yang kayak beneran suka, nggak suka. Terus yang bagian gue nggak suka kayak gue cari solusinya, tapi akhirnya gue paksain lama-lama suka. Terus jadi coping. Aku takut banget. Tapi nih, kalian kan punya jurusan di masing-masing kan? Kalau misalkan kalian bisa milih jurusan lain, kalian bakal milih jurusan apa? Oh, kalau gue ada satu, pengen belajar cuman nggak mau dimasukin nilai. Apa? Apa tuh? Wah, bahasa. Kedokteran kah? Filsafat. kayak menarik banget gak sih, kayak apa sih jurusannya filsafat, cuman masalah kan hafalan gua kan gak sebagus itu kan ya, jadi kalau dimasukin nilai pasti jeblok. Tapi kalau misalnya belajar doang kayaknya menarik belajar filsafat. Jadi filsuf ya? Filsuf. Menarik. Oh, siapa Apa? yang udah film? Pin dulu, Pin. Apa, Lu Pin? dulu lah. Kan lu udah berpengalaman. Tadi kita udah bilang Opoyo loh. Oh, Kyopo. Masih mikir, Kevin. Gua apa ya? Banyak lah yang gua mau belajar. Asik. Cuman kan waktu terbatas ya. Jadi waktu itu harus digunakan dengan baik, teman-teman. Mantap banget. Tapi lu belum jawab pertanyaannya. Oh, iya. Apa ya? Yang ada bau komputernya sih mungkin ya. Data yang ada- analisis. Service laptop. Iya, boleh. Kan ada komputer. Iya, benar. Kalau kayak gitu laptop yang nggak rusak juga datang ke Kevin. Iya benar. Iya, lebih ke yang kayak ngoding gitu mungkin ya. Kayak pengen banget belajar, cuma CS. kayak waktunya juga terbatas. Jadi ya begitulah. Menarik. Nggak, aku nggak punya cita-cita lain. Dari aku umur 6 tahun selalu jadi dokter dan selalu terbayang jadi dokter. Jadi aku nggak pernah mikirin hal lain. Soal konsisten ya. Aku mau nanya. Kalau ditanyain dream job kalian tuh apa? In another universe. Pasti bakal tetap berhubungan sama kesehatan dream job aku ke depannya. Tapi mungkin kayak sekarang lagi mikirin specifically pengen apa ke depannya. Gue jujur gue gak tau dream jobnya apa. Mungkin Cuma- mau jadi dokter kali, Chris? Enggak, cuman gue kepikiran jadi apa sih, bukan bartender sih, kayak yang kayak jaga, iya, kayak di barista gitu. Gak tau tiba-tiba kepikirannya gitu. Oke, orang pintar mau jadi barista. Kalau orang jadi barista pengen kayak lu. Oke. Gak apa-apa, gak ada yang salah jadi barista. Ya Ben? Gua mau ini. Gua mau kayak Kak Belva sama Kak Iman gitu. Punya Maksudnya ruang guru. Punya instansi pendidikan. Enggak. Iya, kayak punya instansi pendidikan yang bisa membantu orang-orang di Indo. Saya kan di Indonesia ini pendidikannya jujur kurang kan ya. Iya, SD rendah kan? Iya, dibandingkan misalkan Singapura gitu kan. Ya, bandingnya sama Singapura, ya misalkan sama Singapura kan kurang. Jadi kalau Tahu dong. Lah. Yang dibandingin sama Singapura sama kan apa ya? dekat, jaraknya itu kan Oh iya dekat. benar. Iya, Boleh, boleh. sama Asia Tenggara. Nah, jadi kayak gue tuh mau buat yang kayak gitu biar bisa membantu. Kan gue ngeliat ruang guru ini kan bantu banget kan ya. Kayak Jujur ya. Kayak kan mereka ada yang online, ada yang cabang-cabang gitu kan. Gue juga pengen kayak gitu sih sebenarnya. Jadi mau berkontribusi di ruang guru bareng Kak Iman dan Kak Bel. Atau bikin kompetitor. Bikin Bekerja sama dengan ruang Bekerja guru sama. kali, Vin. Jadi nggak kompetitor ya? bekerja sama, berkooperasi untuk membangun Indonesia emas. Iya.